Dalam pertemuan hari ini, kita berbicara tentang talenta yang kita miliki. Dalam pertemuan ini juga kita diberi kesempatan untuk membagikan pengalaman kita. Maka dari itu, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memberikan kami berbagai talenta. Semoga kami selalu menaruh harapan kepadamu untuk mengembangkan talenta-talenta yang Engkau berikan kepada kami, sehingga talenta-talenta yang Engkau berikan bisa kami kembangkan dengan baik, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam awal pertemuan ini, marilah kita mendengarkan sebuah cerita. Diri sendiri. Tak perlu menjadi siapa-siapa, tetaplah jadi diri sendiri, karena setiap orang itu unik dengan kehidupan yang mereka masing-masing jalani. Begitulah kiranya kisah perjalanan seorang manusia untuk menemukan dirinya sendiri. Namun tak demikian, kenyataannya menemukan diri sendiri atau bahkan mencintai diri sendiri bukanlah perkara mudah. Aku selalu merasa takut menjadi diri sendiri karena aku tahu betul seberapa buruk diriku ini. Sering aku mengecewakan orang-orang yang berharap kepadaku, sebab aku tidak sanggup mengizinkan mereka masuk ke duniaku. Setiap ada yang berusaha mendekat, detik itu pula aku menghapus keberadaanku dari kehidupan mereka. Namun tidak demikian di hadapan orang yang baru aku kenal ini. Ia menyadarkan aku bahwa menjadi diri sendiri bukanlah sebuah kesalahan. Tetaplah jadi dirimu sendiri, tapi kamu harus tahu bagaimana cara mengendalikannya. Begitu katanya. Tak perlu takut menjadi diri sendiri, sebab ketika kamu melakukannya, kamu bisa menembus batas-batas dirimu dan menjadi lebih baik. Selain itu, pada saatnya kamu juga akan menemukan bagaimana cara mencintai diri sendiri. Sesuai cerita di atas, saya mengajak saudara-saudari sekalian bertanya dalam diri, apa judul cerita di atas? Apa yang kamu petik dari cerita di atas? Apakah cerita di atas? Dalam hal ini, mari kita merefleksi diri. Sesuai cerita di atas, kemampuan apa saja yang telah kamu temukan dalam diri kamu? Sesuai cerita di atas, bagaimana kamu mengembangkan kemampuan yang kamu miliki? Sesuai cerita di atas, bagaimana cara memanfaatkan bakat dan keterampilan yang kamu miliki untuk kebaikan? Mengapa ada orang yang sulit mengembangkan bakat? Di sini saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk merenungkan, apakah saya pernah ada di jalan cerita di atas atau tidak. Setelah kita merefleksi diri, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 25
Dilanjutkan dengan 30. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan taruhlah dalam kebahagiaan Tuhan." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan taruhlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terima kepunyaan Tuhan." Maka jawab Tuhan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai,
apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Di sanalah akan terdapat teratap dan kelak diri. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kembali kita membacakan dalam diri dan merenungkannya. Setelah kita membacakannya dalam diri, marilah kita melihat kembali ayat-ayat yang terkesan dalam diri kita. Marilah kita membagikan pengalaman hidup kita sesuai dengan Injil yang kita dengarkan. Jadi kita harus mengembangkan talenta yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan percaya kepada kita bahwa apa yang Dia berikan kepada kita, kita akan mengembangkan. Setelah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita mengakui iman dan kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja umat Allah tidak terkurung dalam kepentingan diri sendiri, namun dapat melayani sesama dengan penuh kasih, seperti Kristus telah memberikan diri demi keselamatan manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang memegang jabatan di pemerintahan, semua para pejabat pemerintahan tidak bekerja demi keuntungan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri dengan sepenuh hati demi kepentingan nusa dan bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang tidak mengembangkan talentanya, semoga orang-orang yang tidak mengembangkan bakat yang mereka miliki bisa dikembangkan sesuai firman Tuhan yang tertulis. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita yang hadir dalam pertemuan ini selalu mengembangkan talenta yang diberikan kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam pertemuan ini. Semoga apa yang telah kami bicarakan hari ini bisa memberikan kami keterbukaan dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akhiri pertemuan ini dengan lagu penutup. Lobes di gua sunyi terpencil, apakah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.